Listener, Polri telah mengidentifikasi 6 pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando. 2 diantaranya telah ditangkap. Apa motif pelaku dan apakah aksi pengeroyokan Ade Armando merupakan cerminan polarisasi yang makin tajam di masyarakat? Saya akan membahasnya bersama pengamat politik Adi Prayitno. Halo Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Putri. Mas, langsung saja Mas, terkait dengan pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando, menurut Mas Abdi atau Mas Adi, apakah adanya aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando ini, apa yang menyebabkan hal ini terjadi terlepas dari kita lihat sosok Ade Armando yang begitu kontroversi di masyarakat? Ya, pertama tentu pelakunya ya tahu persis apa yang kemudian mendasari mereka melakukan kekerasan secara fisik dan verbal ya terhadap Ade Armando. Karena kan sampai saat ini belum diungkap ya oleh pihak kepolisian apa motivasi mereka melakukan pengeroyokan itu ya. Tapi kalau dilihat secara umum, ini tentu tidak terlepas dari statement-statement Ade Armando yang memang cukup vulgar, misalnya mengkritik tentang Islam gitu ya, eksistensi tentang Islam dan seterusnya yang begitu banyak disampaikan secara terbuka di media sosial misalnya ataupun kanal YouTube yang dimiliki oleh Ade Armando. 2 hal ini yang paling mungkin sebenarnya bisa menjelaskan kepada publik bahwa kenapa itu pemukulan bisa dilakukan. Saya sebenarnya dalam banyak hal, termasuk yang sebenarnya tidak terlampau setuju dengan gagasan-gagasan Ade Armando, tapi saya adalah salah satu orang yang juga mengharamkan tindak-tindak kekerasan gitu ya, yang dipilih sebagai cara untuk menuntaskan perbedaan pendapat ataupun ketidaksukaan Mbak Putri ya. Jadi di tengah negara demokrasi seperti Indonesia, sekeras apapun pandangan kita, sekeras apapun perbedaan pendapat kita dengan orang lain, itu tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan secara fisik ya, dan kemudian dibenarkan ya atas dasar apapun. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Kalau saya sih membaca karena ada sejumlah orang ya, yang kemudian memupuk kebenciannya terhadap Ade Armando dan melampiaskan itu semua pada kemarin ya, ketika ada demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Mereka benci gitu ya. Mereka itu mungkin tidak terima dengan statement-statement yang selama ini sering dianggap mengkritik dan mendiskreditkan umat Islam. Kayaknya begitu ya, Putri. Tapi kalau melihat aksinya kemarin pas di 11 April itu, kalau pandangan dari Mas Adi, apakah pengeroyokan terhadap Ade Armando ini aksi yang spontan atau sebenarnya ada motif spesifik, Mas? Kalau kita lihat tiba-tiba Ade Armando bersama dengan timnya berada di kerumunan yang diinformasikan kan alasannya karena ingin membuat konten YouTube di sana. Iya, yang jelas bahwa yang mengeroyok itu adalah mereka yang sebenarnya menunggangi demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa kan. Mahasiswa itu secara tegas mengatakan bahwa yang melakukan pengeroyokan bukan dari mereka, bukan dari mahasiswa gitu ya. Itu artinya apa? Di tengah kerumunan massa yang begitu banyak, BEM yang kemudian menuntut sejumlah isu-isu penting di depan DPR memang cukup rentan kan. Masyarakat umum menjadi bagian ada di dalamnya dan kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando ya. Jadi sudah clear, polisi ngomong, mahasiswa ngomong bahwa yang melakukan pengerusakan bukan dari mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, itu clear. Ini kan jelas menunjukkan justru membuat pemukulan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ini kan merusak isu yang sebenarnya sudah dibangun secara baik oleh mahasiswa. Itu terbukti sejak terjadinya pemukulan terhadap Ade Armando. Ya, berita tentang demo mahasiswa dengan sejumlah tuntutannya itu nggak sampai ke publik. Justru yang mengemuka dalam sehari 2 hari ini adalah tindakan kriminal, kejahatan yang kemudian dilakukan oleh Ade Armando. Itu pertama ya. Artinya kasus Ade Armando itu menutup informasi yang dilakukan oleh teman-teman BEM yang melakukan demonstrasi ya terkait dengan jabatan presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu ya.
Lalu apakah ini dilakukan secara spontan ataupun terencana? Ya tentu yang bisa mengungkap ini semua secara detail pastinya adalah pihak kepolisian ya, dengan menanyakan langsung kepada mereka yang melakukan pengeroyokan. Tapi kalau dilihat rata-rata kecenderungannya, sepertinya ini terjadi secara spontanitas ya. Mungkin orang yang benci sama Ade Armando, ketika di lapangan ada yang melihat ada sosok Ade gitu yang sedang membuat ingin konten di depan DPR, kemudian memprovokasi sejumlah orang yang lainnya untuk melakukan pemukulan-pemukulan gitu ya, dan pengeroyokan yang cukup biadab itu. Saya sih melihatnya begitu. Kalau by design ya, karena kan tidak pernah tahu kan bahwa yang akan datang ke aksi demonstrasi kemarin bakal ada Ade Armando kan. Bahkan masyarakat secara umum ataupun mahasiswa yang ada di TKP saat itu di depan DPR pastinya juga tidak akan tahu, tidak pernah membayangkan akan ada sosok pegiat sosial dosen UI akan datang ke TKP ya untuk membuat konten dan seterusnya. Saya menduga karena Ade Armando datang ke TKP untuk membuat konten terkait demonstrasi, kemudian di antara kerumunan-kerumunan massa yang kemudian berbaur dengan mahasiswa itu adalah orang yang selama ini benci misalnya terhadap Ade Armando. Jadi kemudian terjadilah secara spontan pemukulan dan pengeroyokan itu ya, yang kemudian membuat tentu saja cukup mencoreng aksi yang kemarin itu. Nah, Mas Adi, kalau menurut Mas Adi dari aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando ini yang akhirnya justru mengalihkan isu utama dari 6 tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, ini merupakan cerminan polarisasi yang semakin tajam tidak sih di masyarakat kita saat ini? Iya jelas ya, ini semakin menebalkan keyakinan bahwa polarisasi, kebencian-kebencian efek karena beda pendapat, efek karena beda sikap ya, itu kemudian membuat masyarakat kita semakin terbelah ekstrim dan kemudian menghalalkan, ya, memperbolehkan cara-cara kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan ya Mbak Putri. Ini tentu menjadi ironis ya, karena mestinya sekeras apapun perbedaan pendapat kita, sekeras apapun kita tidak suka sama pendapat orang, ya mestinya tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan yang saya kira ini cukup barbar ya, dan tidak bagus bagi demokrasi. Cukup mengerikan. Perbedaan pendapat dan pandangan harus diselesaikan dengan kekerasan gitu ya, bukan hanya anti demokrasi. Ini jelas juga merusak kemanusiaan ya, karena negara kita kan negara hukum. Kalau memang ada pihak tertentu yang tidak setuju dengan Ade Armando karena dianggap provokatif statement-statementnya, cukup kontroversial, saya kira cukup dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena itu jauh lebih elegan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagai panglima utamanya gitu ya. Makanya inilah yang kemudian kita khawatirkan ke depan gitu ya, bahwa apa yang terjadi pada Pak Ade Armando itu justru akan membuat polarisasi masyarakat terbelah ekstrim. Dan itu terbukti kan sekarang. Sehari 2 hari ini sudah mulai menguat gitu antara pro dan kontra terkait dengan pemukulan. Hari pertama itu memang begitu banyak ya di media sosial statement-statement yang mengutuk keras terhadap pemukulannya Pak Ade Armando. Tapi sehari ini, 2 hari ini cukup terlihat banyak orang yang justru mengamini gitu ya, tepuk tangan dan bahkan memaklumi pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh oknum tertentu itu kepada Ade Armando. Ini kan mengerikan. Bisa dibayangkan kalau kekerasan itu kemudian dianggap maklum ya, dilakukan di sebuah negara yang terbuka, yang pada akhirnya gitu membuat polarisasi kita ini nggak selesai. Ini justru akan semakin mancing polarisasi yang semakin ekstrim loh Mbak Putri. Bahkan kalau kita cek, ini kan antar pendukung mulai saling cemooh dan dikait-kaitkan dengan salah satu pendukung salah capres tertentu kan. Ini terus akan mengeras ini menuju 2024. Inilah yang kemudian kita khawatirkan gitu, bahwa karena pembelahan yang ekstrem ini, karena persoalan dukung-mendukung politik misalnya, persoalan-persoalan kebangsaan kemudian menjadi ternodai. Nah, Mas Adi, terkait dengan tadi yang akhirnya justru membuat masyarakat di publik atau di media sosial ini terbelah
kita lihat di media sosial ada yang mendukung, ada pula yang kontra dengan adanya penyerangan terhadap Ade Armando. Maka sebenarnya sikap baik dari pemerintah maupun aparat dengan tindakannya seperti apa sih Mas? Yang tadi sempat Mas Adi sebutkan bahwa ini bisa berlangsung sampai 2024 loh. Iya, ada dua hal. Yang pertama memang harus mengusut secara tuntas ya, apa motivasi yang melatar belakangnya para pelaku melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada Armando. Dari situ kan kemudian akan ditelusuri apakah pemukulan itu memang murni didasarkan atas ketidaksukaan terhadap Ade Armando yang dinilai kontroversial dan sering mengkritik Islam. Nah yang kedua memang harus ada edukasi politik secara perlahan, Mbak, yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jangan hanya karena beda dukungan politik, jangan karena hanya perbedaan pandangan-pandangan dalam politik, masyarakat ini seakan-akan kemudian tidak selesai terbelah, ya, ekstrim sampai sekarang ya. Nah itu rumitnya partai politik, gitu, para kontestan, dan pada stakeholder lainnya justru memanfaatkan keterbelahan ini sebagai upaya untuk mendapatkan insentif politik, gitu ya, bukan untuk mencari solusi dan memaknai politik itu biasa-biasa saja. Bagi saya kan politik biasa-biasa saja, Mbak, kalah menang biasa, dukung-mendukung biasa. Setelah pemilu selesai ya kita kembali pada rutinitas masing-masing, bukan malah menyuburkan kebencian gitu ya, yang kemudian tidak berkesudahan, di mana kebencian itu terakumulasi sebagai sebuah tindakan yang menghalalkan segala macam cara gitu ya, termasuk kekerasan, memukul orang, mengeroyok dianggap sebagai sebuah tindakan yang lumrah. Makanya penting bagi kita semua memaknai politik itu biasa-biasa saja, Mbak. Politik itu bukan jalan ingin masuk ke surga, bukan mencari tempat menang-menangan gitu ya, mengklaim diri kita paling benar sambil menuding orang lain. Politik ini ya soal untung dan rugi, siapa yang kita dukung dan siapa yang kemudian akan memenangkan pertarungan. Nah pada level tertentu memang ada sejumlah kelompok masyarakat kita yang menganggap persoalan politik itu kayak perang agama gitu ya. Politik itu dianggap sebagai jalan untuk masuk ke surga gitu. Padahal politik itu ya untung dan rugi, mendukung orang, menang, udah. Setelah itu sharing power, bukan yang lainnya. Di atas segala-galanya tentu peran penegak hukum, aparatus negara menjadi penting untuk menegakkan setiap sikap-sikap provokatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan atas kebencian ya memang harus ditindak dengan baik. Bukan hanya kekerasan secara fisik ya, tapi kekerasan secara verbal gitu. Di mana masyarakat kita saat ini begitu gampang ngata-ngatain orang lain kafir, misalnya halal darahnya gitu ya, dan seterusnya. Nah itu yang saya kira menjadi penting, menjadi PR kita bersama ke depan. Butuh jalan panjang sebenarnya untuk membuat masyarakat kita ini tidak terlampau terbelah secara ekstrim dan memperbolehkan kekerasan. Mas Adi, berkaca dari aksi unjuk rasa 11 April kemarin, kalau menurut Mas Adi, mengapa gerakan mahasiswa itu rawan ditunggangi penumpang gelap ya Mas? Iya, satu, karena jumlahnya yang sifatnya banyak dan terjadi di berbagai daerah ya. Maka para penumpang gelap itu mencoba untuk menyusupi gerakan-gerakan mahasiswa itu dengan agenda-agenda yang justru di luar kendali mahasiswa. Bahkan kalau kita cek ya, sebelum demo 11 April kemarin, kan sudah mulai ada yang nunggangi, misalnya isu tentang tutup Jakarta, jangan kembali pulang sebelum Presiden mundur gitu ya, meminta Presiden mundur dan seterusnya. Itu kan sebagai salah satu bukti betapa demonstrasi itu sangat rentan untuk ditunggangi, karena jumlah masanya yang banyak, memiliki kekuatan politik yang kuat seperti pressure yang cukup luar biasa, dan yang paling penting pelakunya mahasiswa yang dianggap sebagai aktor intelektual yang masih suci cita-cita politiknya. Makanya demo kemarin kan cukup luar biasa, Mbak. Pimpinan DPR ketemu menghadapi mahasiswa dan mereka berjanji akan mengakhiri spekulasi ini semua, tidak ada amandemen. Iya kan? Itu menunjukkan betapa mahasiswa itu dianggap sebagai satu organisasi yang kemudian memang layak diperhitungkan dalam konteks soal tunggang-menunggang ataupun free rider itu.
Karena mahasiswa adalah orang yang kemudian dinilai suci memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Makanya pendomblengan terhadap gerakan mahasiswa itu sebagai upaya untuk menyisipkan agenda-agenda terselubung, agenda-agenda jahat kelompok tertentu ya, untuk mendapatkan keuntungan secara politik, entah secara elektoral ataupun keuntungan politik yang lainnya. Saya sih melihatnya begitu, Mbak Putri. Oke Mas Adi, ada pertanyaan terakhir Mas. Ini kan kemarin akhirnya dari DPR RI Masinton Pasaribu meminta langsung untuk Menko Luhut Binsar Panjaitan bersikap kesatria. Dia meminta untuk perlu mundur dari jabatannya karena menurutnya Menko Luhut ini dinilai sebagai pematik terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada 11 April lalu. Mas Hinton juga meminta Menko Luhut agar mengaku ke publik bahwa dirinya lah yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Pandangan dari Mas Adi seperti apa? Ya memang begitu kondisinya, yang kelihatan aktif gitu ya, menggalang dukungan dan mengembuskan ke publik soal penundaan pemilu 2024 adalah Pak Menko LBP ya. Publik juga berharap Presiden mengevaluasi kinerja Pak Menko karena terbukti telah melahirkan kegaduhan-kegaduhan. Tapi kan problemnya apa mungkin? Karena posisi Pak LBP kan cukup powerful ya, cukup terlihat dipercaya untuk mengemban sejumlah posisi-posisi strategis di negara ini, terutama terkait dengan hal-hal yang penting dan prinsipnya. Pernyataan Mas Hinton itu sebenarnya mewakili keinginan masyarakat secara umum bahwa menteri-menterinya Jokowi yang terbukti melakukan kegaduhan ya, kontroversial yang memang harus diganti ataupun mengundurkan diri karena secara tidak langsung itu telah mempermalukan Presiden, Mbak Putri. Ya cuman itu problemnya adalah apakah mungkin gitu ya, mereka akan mengundurkan diri. Kan semuanya sebenarnya sangat tergantung Presiden. Bahwa Presiden ini harus menggunakan tangan besinya, menertibkan pihak-pihak, para menteri dan partai politik koalisi dalam pemerintah yang terus berkampanye jabatan Presiden 3 periode atau penundaan pemilu yang masih ditertibkan. Ya tapi begitu problemnya, bahwa sesuatu yang diinginkan oleh publik belum tentu menjadi keputusan terakhir yang dilakukan oleh Presiden. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Adi waktunya untuk wawancara atau diskusi bersama dengan MJ Radio pada hari ini. Terima kasih Mas Adi, sehat selalu. Siap.